Tapi bisa jadi kan manusia ini kan kadang-kadang lupa, kadang-kadang manusia tuh lalai, kadang-kadang masih aja kesibukan. Bahkan sebagian orang berpikirnya di penghujung puasa ini bukan semangat untuk melakukan ibadah. Semangat pikirannya tuh gimana ya lebaran ya. Ya kan? Ya. Selain menghidupkan malam, aikozo ahlahu. Di Nabi itu bangunin keluarganya. Jadi kalau dulu memang masih tradisional banget tuh banguninnya. Disambangin rumahnya. Satu-satu sate. Ya, diketok-ketok rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Tukar Bicara spesial Ramadan. Ya, pada kesempatan kali ini kita nggak kerasa nih sebenarnya udah mau mendekati akhir nih, udah mau masuk 10 hari terakhir gitu kan. Nah, kira-kira sebelum aneh masuk nih gitu kan, balik lagi di komposisi tetap masih sama ya teman-teman gitu, tidak ada perubahan, masih dengan komplit masih ada Numan, Ustadz Fahmi dan Ahsani. Oke, langsung aja nih, udah di 10 hari yang kedua nih, mau akhir nih kita nih, mau masuk 10 hari ketiga nih, ya kan. Nah, kira-kira apa yang udah kita teman-teman jalani nih dari Ustadz atau Ahsani atau Numan yang sebenarnya di 10 hari kemarin tuh aduh aneh pengen banget nih tapi belum kesampaian gitu, entah itu mungkin bacaan Quran kayak ngerasa aduh aneh kayaknya bacanya bisa lebih nih, taruh misalnya sehari 2 juz, aneh kayaknya bisa 3 juz nih tapi belum terlaksana gitu, atau misalnya sholat tahajudnya atau yang lainnya. Mungkin kalau dari ente Man kira-kira apa nih Man yang mau ente perbaikin di penghujung Ramadan nih? Ya pastinya sih di bulan Ramadan, karena ini bulan Al-Quran, kita nih harusnya udah banyak nih khatam Quran nih. Terutama tinggal 10 hari lagi lah, Ramadan ini bakalan selesai. Nah usahain banget, aneh kan punya target ya, Ramadan tuh pengen selesai nih 10 kali khatam. 10 kali khatam nih. Amin gitu. Jadi kan belum kecapai nih sampai sekarang. Berarti masih banyak nih PR. Berarti harus ngabut lagi. Entah itu kapan bacanya, pokoknya harus diselesain dah. Gitu. Mau lagi ngajar kah, lagi jalan kah, mau lagi sholat, dan juga ya aktivitas-aktivitas yang lainnya, supaya supaya khataman Qur'annya yang 10 kali ini bisa selesai di bulan Ramadan. Itu pengen banget sih, pengen diselesain. Itu dari lama tuh, tapi belum pernah kesampaian tuh. Belum kesampaian. Mudah-mudahan di tahun ini ya teman-teman nih, mudah-mudahan bisa kesampaian. Amin. Doain teman-teman semua. Gitu. Kalau Asani kira-kira gimana Asani? Kalau dari aneh pribadi, sholat tahajudnya nih, sholat malamnya. Kalau dari tahun ke tahun, ya namanya jadi panitia masjid sate. Jadi kalau misalkan kita jadi panitia masjid tuh sebenarnya bukan jadi alasan, tapi untuk tidak menjadikan alasan susah juga gitu. Kadang kalau misalkan lagi sholat, apalagi kalau misalkan bagian nyiapin makanan sahur buat peserta itikaf gitu kan, jadi nggak sempet full sholatnya gitu loh. Jadi ntar lagi sholat 2 rakaat lihat HP, ini makanan ini udah siap nih, tinggal diambil kan, balik lagi ke tempat makanan, terus terbagiin dulu, ntar baru ikut sholat lagi. Jadi susah untuk tidak menjadikan alasan. Nah alhamdulillah di tahun ini kan di Al-Hikmah kan nggak ada tuh itikaf tuh, kan nggak ada itikaf, nggak ada peserta itikaf. Jadi ya semoga bisa lah untuk full sholat malam di Masjid Al-Hikmah. Mumpung aneh juga jadi ketuanya nih, jadi masih udah bawa-bawa. Berarti lah kalau udah jadi ketua kan. Iya. Ya itu sih, jadi sholat malamnya ingin diperbanyak. Kalau aneh nih mungkin sebelum masuk ke Ustadz Fahmi ya, karena ini Ustadz Fahmi ntar mungkin pembahasannya lebih panjang aja ya gitu kan. Biar aneh dulu nih. Kalau aneh mungkin udah mau masuk 10 hari terakhir ini ya, itu paling tetap kayak tadi benar sholat malamnya gitu. Aneh pengen tuh sholat malam itu bisa lebih panjang, bisa lebih lama lagi sambil kita tilawah gitu kan gitu. Karena kalau di bulan-bulan sebelumnya tuh aneh nggak ngerasa tuh semangat ibadah tuh
emang kayaknya di bulan Ramadan aja nih gitu. Walaupun di selain bulan Ramadan sih tetap ada semangat ibadah, tapi kayaknya nggak tahu, mungkin karena memang Allah kasih kepada kita untuk semangat ibadah di bulan Ramadan ya. Jadi tuh kayaknya kayak kalau lagi salat tahajud sambil baca mungkin setengah juz atau mungkin setengah juz lebih dikit, itu kayak nggak berasa gitu kan. Nah itu sih aneh, pengen bisa tetap sampai akhir tuh, kebawa sampai akhir, bahkan nanti mudah-mudahan sampai udah selesai Ramadan sih pengen banget itu lanjut, bisa tetap lanjut gitu. Istilahnya memang berarti di qiyamul lailnya lah kalau aneh kayak gitu. Nah itu kira-kira gimana saat biar makin istilahnya ini mau penghujung, harusnya grafiknya itu kita nggak begini saat harus gitu, makin naik ya. makin harusnya kan makin naik nih. Nah gimana tuh saat kira-kira tips-tips terutama buat teman-teman podcast Tukar Bicara, teman-teman Highfest yang nonton ini saat. Masya Allah ya, luar biasa tadi target-targetnya. Kita tinggal Mudah-mudahan tercapai target-targetnya. Semangatnya dari khatam Quran, dari sholat tahajud, tadi dari tahajud juga, subhanallah ya. Jadi sebenarnya ya apa yang kita sudah lakukan itu sebenarnya sudah kebaikan-kebaikan semua. Tapi bisa jadi kan manusia ini kan kadang-kadang lupa, kadang-kadang manusia itu lalai, kadang-kadang masih aja kesibukan. Bahkan sebagian orang berpikirnya di penghujung puasa ini bukan semangat untuk melakukan ibadah. Semangat pikirannya itu gimana ya, lebaran ya. Ya kan? Iya, gitu ya. Banyak. Makanya kalau orang bingung apa dulu nih ya? Bisa jadi logistik di rumah belum siap, ya kan? Kemudian pakaian lebaran juga belum ada, itu kan? Bahkan boleh dikatakan ya hidupnya itu buat lebaran doang. Padahal kan lebaran adalah dari bulan puasa, ya. Harus semangatnya sekarang ini, ibaratnya kalau 2 pekan, 10 hari pertama, 10 hari kedua kemarin ini masih belum greget, ya, belum semangat. Nah sekarang lah waktunya. Ya kenapa? Karena ini adalah klimaksnya. Ya karena itu Rasulullah SAW ingatkan itu kan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu ditentukan dengan penghujungnya, ya. Yang lalu kita bisa perbaiki, yang buruk kita bisa cari yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan ini tepat banget nih waktunya, kan gitu. Ya jangan sampai paradigma, walaupun masih ada ya, kadang-kadang wah gimana nih, belum ada apa-apa di rumah nih, kan gitu ya. Ya tenabang aja belum bolak-balik, ya gitu kan. Tawaf di Tanah Abang. Iya, belum tawaf di Tanah Abang gitu kan. Nah, tapi ada kabar gembira sebenarnya. Sekarang kan pemerintah ya walaupun pro kontra ya, kan katanya melarang mudik nih, ya. Ya, artinya ini kan satu sisi positif untuk bisa mengurangi ya ada yang terpapar kan gitu kan. Tapi satu sisi orang pengen banget nih pulang kampung, ya. Karena tahun kemarin pulang kampung. Udah 2 tahun nggak pulang kampung. Tapi ada aja yang ya gitu-gitulah ya. Itu nggak bisa dipungkiri lah gitu kan. Yang jelas kalau memang kita sadari betul, terlepas dari himbauan pemerintah ini, ya kita bisalah mengoptimalkan dalam penghujung Ramadan ini, ya. Ya tentunya belum tentu ya Ramadan ini akan muncul lagi tahun depan, ya kan? Kan usia kita nggak tahu kapan. Apalagi dengan wabah pandemi yang konon yang Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan tuh orang-orang tua yang memang terpapar COVID, ya. Ya sekarang banyak juga anak-anak muda juga kan terpapar. Mudah-mudahan kita bisa ikhtiarkan ini nih, ya. Badan masih sehat, kemudian jiwa juga masih kuat, gitu kan? Fisik juga masih dahsyat kan, gitu kan? Nah, kalau tips insya Allah tadi udah banyak disampaikan. Mungkin kita mengutip sedikit nih, ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadisnya kan Rasulullah SAW idza dakhala asyru, Rasulullah SAW apabila sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, ya, itu ada 3 yang dilakukan. Pertama adalah ahya lailahu. Cocok banget nih, membangunkan malam-malamnya, ya. Walaupun masya Allah ya, tadi bukan hanya dia yang dibangunkan, peserta itikaf dibangunin, ya, sebagaimana biasanya. Alhamdulillah, ya bisa jadi karena tahun ini masih pandemi tadi masih al-hikmah,
tidak membuka itikaf. Tapi kalau bagi mereka yang mau lakukan sholat ibadah, monggo silakan saja ya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang kan kita punya mindset enaknya peserta bisa ibadah pribadi ya, bisa lama-lama baca Quran, zikir ya, sholat dan lain-lain. Kalau jadi panitia masih ngaduk aja. Nyiapin takjil, nyiapin sahur. Iya, nyiapin sahur, nyiapin takjil. Ya Allah, bangunin orang, kan? Kadang-kadang sendal hilang juga ditanyain, gitu kan? Air mati juga kadang-kadang karena kebanyakan yang make juga orang pada komplain, ya. Ya sebenarnya apa yang sudah dilakukan panitia siapa saja ya, mungkin bisa jadi Anda bisa jadi pernah menjadi panitia Ramadan di masjid atau di mana saja. Ya, kita ingat bahwasanya apa yang kita lakukan ini kan berdampak kepada orang lain, ya. Karena itu, ya Rasul mengingatkan, mandalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu ajrun, bahwasanya dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Jadi jangan berkecil hati. Ya. Kalau seandainya ya orang-orang itu ibadah buat pribadinya, kan gitu. Buat orang lain. Ini buat orang lain, subhanallah. Yang dimana perbuatan yang dilakukan atau ibadah yang dilakukan orang lain akan berdampak kepada panitia. Ya, gitu. Alhamdulillah. Agak berbahagia lah. Agak tenang juga nih. Gitu kan. Ya tinggal nanti disip-sip saja. Kalau seandainya pengen juga ibadah, kan panitia bisa rolling ya. Ada yang sebagian ibadah, sebagian jaga dan lain sebagainya. Ya mirip lah di Masjidil Haram tuh, kalau kita ke masjid tuh kan askar nggak pernah sholat, ya nggak? Bukan nggak pernah sholat maksudnya ya. Artinya dia tuh jaga tergantian. Setelah mereka selesai baru dia sholat. Kenapa? Karena semua punya fungsinya masing-masing, kan gitu ya. Itu. Kalau seandainya nggak ada panitia, ya nggak bisa jalan tuh itikaf. Gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, santai aja. Tidak dong. Terus yang kedua apa Ustaz? Kan tadi baru Lailahu tuh. Pertama kan bangun malam, berarti kan dengan ibadah, sholat malam. Kalau seandainya kawan-kawan juga tidak bisa sholat mandiri, ya cobalah cari masjid-masjid terdekat. Cari suasananya yang memang bisa jadi ada yang mengadakan sholat qiyamul, bisa merapat di situ, ya. Ya, kenapa? Karena kalau kita sendirian kadang-kadang baru sebentar-sebentar udahan, kan gitu kan. Tapi kalau dengan suasana tadi, suasananya jamaah, kemudian ada kegairahan, insya Allah kita tambah semangat, kan gitu. A few moments later. Ya, jadi kawan-kawan semua, yang kedua itu selain menghidupkan malam, aiqaza ahlahu. Jadi Nabi itu bangunin keluarganya. Jadi kalau dulu memang masih tradisional banget tuh banguninnya. Disambangin rumahnya. Satu-satu saja. Ya, diketok-ketok rumahnya. Misalnya apa yang diceritakan dalam hadis itu, ya, Nabi datang Rumahnya Ali kok nggak salah itu. Ya, ke rumah Ali bin Abi Thalib, ya. Disampaikan Rasulullah SAW, ketok-ketok dengan ungkapannya atusolian, apa kalian berdua sudah sholat? Subhanallah ya. Jadi bukan saja kepentingan buat pribadi, kalau kita sekarang ya buat pribadi kita, tapi juga kepentingan buat orang lain. Dan ini dilakukan Rasulullah SAW membangunkan keluarganya. Nah kalau sekarang kan banyak banget teknologi bangunin orang, ya enggak? Gitu kan? Iya, mulai dari yang dulu jadul, telepon, ya, atau beker, ya, atau macam-macam lah, ya. Alarm, ya. Sekarang banyak banget ya. Tinggal ada kemauan apa enggak. Jangan bangun sebentar, cukup, kamar mandi, rebah lagi. Biasanya bangun buat matiin alarm doang, Sat. Iya. Ganggu aja nih alarm, matiin lu. Pokoknya kita punya mindsetnya, nih kalau kita nggak ibadah, lewat nih ibadah nih, gitu. Itu yang kedua, ya, membangun keluarganya. Lanjut Sat, yang ketiga. Yang ketiga tuh wasaddal mizar. Wah, saya masukin baju. Maksudnya kelihatan tuh wasaddal mizar, kencengin ya ikat pinggang.
Ya, kenapa? Karena supaya orang tuh kalau makannya sedikit, ya ibadahnya semakin baik gitu ya. Kalau dimakannya banyak, capek nih badan nih, ya enggak? Ini di dalamnya kerja terus nih. Kata dalam nih kapan gue berhentinya nih? Nah, akhirnya kan naik ke atas, ke mata, tidur. Pantesan orang kalau misalnya lagi makan banyak, longgarin dulu ikat pinggangnya. Bermuat. Ya bisa jadi kadang-kadang kita lihat nih kalau orang soal subuh, ini kok miring kan? Iya, kayak pesawat tuh, miring lagi kiri nih. Untung sekarang mau jarak, Iya, makanya sekarang berjarak. Kalau tapi kesian kalau jarak dia bakal jatuh. Kalau misalnya nempel-nempel, Kalau yang nempel-nempel, itu giniin aja. Ya, nggak kena. Iya. Ya kalau seandainya di beberapa masjid di Jakarta, Masya Allah ya, ada yang mulai 3 juz, paling enggak ya kita 2 rakaat pertama lah ya, ikut ya. Kalau di Masjidil Haram juga kan 3 juz, Masya Allah ya, gaspol banget gitu. Jadi bangun malam, ya hidupkan malam, kemudian bangunkan keluarganya, ketiga ya kencangkan sabuknya. Nah ini kalau kan tadi yang kedua bangun keluarga, kalau yang berkeluarga gimana Sat? Aduh. Kalau yang jomblo-jomblo bangunin keluarga orang dah. Sahur kan nggak pahala juga ya. Iya, dia kan masih punya adik, keluarga juga kan, punya abang, ya kan, ya gitu. Jadi jangan berpikir belum berkeluarga nggak bangunin siapa-siapa nanti nih. Gitu. Aduh, pembahasannya menarik banget nih tentang 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita semakin semangat ya mengejar mungkin ketertinggalan lah di 20 hari pertama bulan Ramadan, dan di 10 hari terakhir ini mudah-mudahan kita bisa sama-sama semakin kencang nih. Ibaratnya nih udah waktu kalau di bola tuh udah mau injury time nih, ya kan, penentuannya di sini nih, bakal mati-matian lah ya. Iya, bakal naik terus atau malah nyungsep gitu kan, gitu. Ya paling enggak kalaupun misalnya berat banget, ya sholat fardu dah, dibenerin dulu dah, gitu ya. Sholat fardu kan kudu, apalagi kan sholat itu menjadi hitungan pertama di akhirat ya. Ini dampaknya luar biasa nih buat kebaikan amal soleh kita. Kenapa? Karena yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu as-shalah. Salatnya. Berharap kalau salatnya baik, maka seluruh amalan lainnya bisa menjadi baik. Oke. Terima kasih nih buat kami, banyak banget yang bisa kita dapatkan ya teman-teman semua, dan juga dari Ahsadi, dari Numan. Itu ada hal yang mungkin bisa kita petik, kita peroleh. Semoga di sisa Ramadan ini semakin lebih baik kita dalam beribadah, semakin meningkat juga ibadah kita. Dan mudah-mudahan sampai nanti setelah Ramadan pun kebaikan-kebaikan ini masih tetap bisa kita berlanjut tetap bisa kita amalkan gitu. Terima kasih kita ucapkan buat Ustaz Fahmi yang terus membersamai kita di podcast Tukar Bicara spesial Ramadan ini, dan buat Ahsani dan juga buat Numan gitu, dan buat saya sendiri juga terima kasih. Terima kasih. Gitu. Lebih kurangnya mohon maaf teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan, tulis aja di kolom komentar. Kalau kita bisa bantu jawab, kita akan jawab. Kalau bisa kita sharing di podcast ini, nanti juga kita akan sharing. Dan jangan lupa diingatkan kembali untuk di subscribe channel Highface Media, dan di share video ini atau video yang lainnya yang ada di Highface Media sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat teman-teman. Like jangan lupa. Jangan lupa. Gitu. Dan jangan lupa untuk di follow Instagram Highface Media sama Highface Media, nggak pakai spasi. Jadi langsung aja buka Instagramnya dan follow Instagram Highface Media. Terima kasih buat semuanya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.